Langsung. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat wa asqa salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yasma'. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas izinnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di majelis ini, majelis ilmu insyaallah. Semoga langkah-langkah kita semuanya menjadi sebab, semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita, detak jantung kita menjadi sebab Allah ridha sama kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, mari malam ini kita mentadaburi satu ayat di surat Al-Baqarah, ayat yang ke-186. Ini sebetulnya ayat yang sudah kita bahas, tapi di ayat Ramadan ini Pak, tapi tertinggal kita, ya, tidak detail seperti ayat yang lain. Mari kita melihat ayat ini, dan sungguh kita sudah akrab sebetulnya dengan ayat ini. Ayat ini bercerita tentang betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. Ayat ini memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah, ya, tidak mendengar pinta kita. Allah pasti selalu kabulkan. Dan Allah kasih tahu juga di ayat ini apa sebab doa-doa itu kadang belum terkabul, ya. Kita bicara surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 ya Pak ya. Ini ayat yang akrab sama kita nih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fallastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Mari kita langsung ya. Nggak pakai pembukaan panjang-panjang nih ya Pak. Allah berfirman, wa idza, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni
kita dikit-dikit nulis siapa. Yuk kita tadaburi ayat ini. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita kalau bertanya padamu hambaku tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni, maka beritahu bahwa sungguh aku qaribun, aku itu sangat dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i, kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu, aku selalu mengabulkan da'wata Mari kita lihat ayat ini ya, Bu. Bismillah. Bu, sehat? Ini tidak tegur-tegur lagi, langsung baik kita ngebut ya. Biar cepat kita selesai, cepat makan kue. Oh, selesai. Yang pertama, wa, kata Allah, dan, idza, jika. Ya. Waw ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, namanya waw ataf. Di awal surat sudah pakai dan, ya. Artinya waw ini menyambung, memberitahu kita bahwa ayat ini merupakan lanjutan, ceritanya merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Ya, memang ini cerita tentang ayat-ayat Ramadan ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, idza. Idza ini artinya jika. Ya. Kita pernah bahas dalam bahasa Arab, jika itu ada 4 kata. Ya. Ada idza, ini ada iz, ada in, ada law. Ini artinya jika semua ini. Ya. Kalau iza ini artinya jika, ini mudhari' dia, sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi dan dia akan sering terjadi, akan berulang dia nanti. Ya. Kalau iz, sesuatu yang sudah terjadi tapi dulu. Iz qala rabbuka lil malaika, berkata Allah kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Itu kan dulu. Ya, iz qala Musa liqaumihi, berkata Nabi Musa ketika berkata Nabi Musa kepada kaumnya, kapan itu? Dulu, ya. Jadi izni dulu. Kalau ini jika juga, tapi bisa terjadi, bisa tidak. Kenapa bisa terjadi, bisa tidak? Tergantung Allah izinkan atau tidak. Makanya insya Allah. Bisa terjadi, bisa tidak. Karena Allah lah yang tahu. Urusannya besok kan urusan gaib. Karena tidak tahu kita jawabnya insya Allah. Tapi hari ini, ya hari ini hak Allah tuh kita ambil. Kalau kita ngomong insya Allah, dalam hati itu, ya, jadi kalau ini tuh 50-50, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau lau jika juga, hanya dia jikalau, seandainya. Oke, nah di ayat ini Allah pakai kata idza dan jika dan apabila, tapi ini pasti akan terjadi dan akan berulang, ya. Sa'alaka. Sa'ala ini 2 kata. Sa'ala bertanya. Kalau ka ini kamu. Jadi kata Allah, dan jika nanti ada yang bertanya kepada kamu. Kalau ada yang bertanya kepada kamu, ya kata
Nah, Allah Subhanahu ibadi, hambaku, ani tentang aku. Ya. Nah, saya batasin sampai sini. Jadi ayat ini cerita begini, Bapak Ibu. Karena ini pakai fi'il apa? Dia nih ya. Dia mudhari', dan jika nanti akan bertanya ya. Jadi artinya apa? Kejadian ini pasti akan terjadi dan akan berulang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang merupakan fitrah manusia. Manusia itu kan fitrahnya mencari Tuhan, ingin dekat dengan Rabb-nya. Dia akan selalu berusaha nanti mencari zat ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya gitu. Maka dulu ada yang bertanya tentang Allah. Ya, kemarin ada yang bertanya, besok juga akan selalu ada yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini ceritanya di bulan Ramadan ada seorang Arab Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku ingin memanggil Tuhanku, caranya seperti apa?" Lalu yang kedua, jika aku meminta kepadanya, apakah aku harus berbisik atau aku harus berteriak? Apakah dia dekat? Kalau dia dekat maka aku akan bicara pelan-pelan. Kalau dia jauh maka aku akan berdoa dengan suara yang kencang, kata Badui itu. Nabi diam sebentar, tidak lama kemudian turun ayat ini, ya, yang memberitahu Nabi, kalau ada yang bertanya sama kamu tentang aku, ya, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu semua, yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala bilang nih, yang nanyo itu kan seorang Arab Badui, orang dusun. Kalau bahasa kita gini tuh, orang jauh dari pelosok, yang tidak, mungkin kalau boleh kita pakai sekarang, Badui itu ketinggalan dari sisi teknologi, ketinggalan dari, tidak modern lah gitu ya. Ya, kubu. Ya. Tetapi Allah tetap panggil dia ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, panggilan kesayangan. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Raji, Fakhruddin Ar-Raji katakan, kalau ibadi itu artinya hamba yang dicintai. Tapi kalau abid itu sama, hamba juga, tapi dia hamba. Kalau ibadi itu hamba yang dicintai, mencintai, beribadah di atas cinta gitu ya. Kalau abid, hamba yang beribadah karena dia tahu itu perintah, itu larangan gitu. Belum atas dasar cinta. Ya. Nah, di sini Allah pakai kata ibadi. Jadi kata Allah, kalau bertanya hamba-hambaku, jadi ini panggilan sayang Allah untuk kita. Allah tidak panggil apabila bertanya kepadamu, wa idza sa'alakan nas, ya, jika bertanya padamu manusia, Allah tidak pakai kata itu. Allah pakai kata ibadi, ya, hambaku. Ini menunjukkan Allah itu sayang betul sama kita. Ani tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, ya, kata Ibnu Katsir, ayat ini ayat paling hebat, kata beliau, ayat yang istimewa. Kenapa? Karena dalam satu ayat Allah 7 kali menggunakan domir yang dinisbatkan kepada Allah. 7 kali dalam kata ini yang menunjukkan Allah, 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 Allah gitu. Ibadi, hambaku, akunya ini adalah Allah. Ani, tentang aku, ani ini adalah Allah. Fa inni, sesungguhnya aku, ini Allah. Ya, nanti ujibu, aku menjawab, aku, Allah juga di sini. Da'watad da'i, jika dia memanggilku, aku lagi. Sudah 5. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Falyastajibu li, aku juga. Wal yu'minu bi, Allah juga itu. Jadi 7 kali Allah ya dalam satu ayat, kata-katanya itu langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat istimewa sekali, sampai dalam satu tafsir disebut ini ayat yang betul-betul menunjukkan dekatnya Allah dengan kita.
Tidak hanya pesannya yang dekat nanti, tapi dari bunyinya saja Allah 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 sallallahu Allah hadir, Allah ada dekat kita gitu. Ya, itu kata Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Kalau bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, maka sungguh aku dekat. Fa inni qaribun, sungguh aku dekat. Ada yang menarik dalam ayat ini, ya. Apa itu di sini? Biasanya dalam ayat-ayat lain, kalau ada kata bertanya, maka selalu diawali nanti dengan kata kul jawabannya. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh, bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Maka kata Allah Subhanahu, Qulir ruhu min amri Rabbi, katakan ya Muhammad, ruh itu adalah bagian dari urusan Tuhanku. Yas'alunaka 'anil anfal, jika ada yang bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, jawab qulil anfal. Qul lagi. Yas'alunaka 'anil mahid, jika bertanya kepadamu tentang darah haid, qul juga. Ya, hampir semua ayat-ayat Al-Qur'an yang yas'alunaka, sa'alaka, itu jawabnya qul, kecuali ayat ini. Cuma di ayat ini, ya, yang ketika wa idza sa'alaka tidak pakai kata qul inni qarib, tidak. Langsung, tidak ada jeda. Ya, kata ulama dalam tafsir ini, kenapa ayat ini istimewa? Ayat ini sekali lagi, ya, huruf-hurufnya, kata-katanya sudah menunjukkan Allah dekat. Cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya juga sudah menunjukkan kedekatan. Ini hebatnya Al-Qur'an. Nggak pakai kata kul lagi, tapi langsung ini sungguh aku, kata Allah Subhanahu. Maka beritahu sungguh aku dekat. Ya, jadi tidak dipakai kata kul di sini. Ini dibahas dalam beberapa tafsir. Ya, kenapa tidak pakai kata kul di ayat ini? Yang pertama, nih Pak Buya, satu katanya untuk menghilangkan perantara. Ini penting untuk kita ketahui ya. Kenapa tidak pakai kata kul? Kata Ar-Raji, kata Al-Alusi. Ini juga dikatakan, saya ingat saya oleh Ibnu Katsir, untuk menghilangkan perantara. Maksudnya apa? Kalau minta sama Allah, nggak usah pakai perantara. Datang ke kuburan, datang ke makam-makam keramat, minta. Datang tidak juga kepada orang-orang, maaf, pada manusia yang masih hidup, walaupun dia misalnya dekat kepada Allah gitu. Ya Allah, karena perantara orang itu kabulkanlah, ya enggak. Ya, kata Allah enggak perlu pakai perantara. Bahkan dalam tafsir dikatakan tidak, lewat malaikat pun tidak. Allah kepengen langsung kita itu, ya Pak Bu, nyambung sama Allah. Maka kata ulama itu, Allah kepengen kita langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pakai perantara yang lain. Allah itu dekat, Allah itu dekat. Ya. Bahkan sampai ada yang ngomong begini, kenapa tidak pakai kata kul? Allah seolah-olah berpesan gitu. Allah itu lebih dekatnya, bagaimana dekatnya Allah dengan kita itu, sebelum kita ngomong Allah udah duluan dengar gitu. Ya, sebelum kita berdoa Allah sudah duluan kabulkan, katanya begitu. Kenapa tidak pakai kata qul? Ayat ini istimewa sekali lagi. Hanya di ayat ini kata sa'alaka atau yas'alunaka dijawabnya tidak pakai kata qul, ya. Fa inni qarib, Allah itu qarib, qurba, ya. Allah dekat dengan hamba-hambanya.
Kata Ibnu Katsir, yang pertama, apa maksud dekat? Qurbat sam'i, pendengaran Allah itu dekat sekali. Ini kata Ibnu Katsir, Allah itu dekat betul dari sisi as-sam'i. Ya, pendengarannya itu dekat sekali. Jangankan kita teriak, kita bisik-bisik saja Allah dengar. Ya Bu, ada surat Al-Mujadilah, Mujadilah atau Mujadalah? Hah? Jadilah surat pertama di juz 28, ya, tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi karena dia dizihar. Zihar itu jadi orang Arab dulu tuh, ya Bu, kalau ngomong suami kepada istrinya, punggungmu sama seperti punggung ibuku gitu. Itu sama seperti itu namanya zihar, sama seperti mengharamkan, ya, dia sudah sama seperti ibu, namanya ibu berarti sudah posisinya ibu, bukan lagi istri gitu. Khawlah binti Sa'labah nama perempuan ini, ya. Lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dizihar oleh suamiku. Apakah? Saya ulangi. Jadi sesudah suaminya marah, dia zihar, lalu malam-malam habis makan, habis semua kebutuhan dipenuhi, tiba-tiba maaf dia ingin mengajak berhubungan. Kata istrinya, engkau tadi sudah ngomong bahwa punggungku sama seperti punggung ibuku, berarti sudah haram, tidak boleh lagi. Suaminya tetap ingin, lalu kata tidak boleh ini. Sehingga besoknya dia datang kepada Nabi. Karena ini urusan urusan rumah tangga, privasi, urusan tempat tidur, dia malu Bu ngomongnya. Tapi dia minta ditemani oleh Aisyah istri Nabi. Khawlah itu kemudian ceritanya dalam satu ruangan, ya, dia dekat dengan agak tidak terlalu dekat, tapi dia ngomong bisik-bisik kepada Nabi. Dia ngomongnya lirih pelan kepada Nabi, menceritakan tentang, ya Rasulullah, saya dizihar. Dulu waktu saya masih muda, waktu saya masih cantik, dia baik sekali sama saya. Sekarang saya sudah berumur, sudah macam ini, anak-anak saya sudah besar-besar, badan saya sudah rengkoh. Bu. Ringkih. Badan saya sudah ringkih seperti ini. Enak baik dia menceraikan saya. Kalau saya masih muda, ceraikan tidak apa-apa, bisa kawin lagi. Inilah tua, tidak laku. Begitulah bahasa gini tuh. Ya, nyari makan, nyari kerja juga ada juga orang nak nerima saya nyari kerja. Masa lah macam ini sudah saya berikan semuanya, tiba-tiba dia mau meninggalkan saya, ya Rasulullah. Gitulah kurang lebih. Tapi dia tidak mau ini didengar oleh Aisyah. Jadi diceritakan walaupun dalam satu ruangan, Aisyah tidak dengar apa disampaikan, dikeluhkan oleh Khawlah kepada Nabi ini. Ibu tahu apa yang terjadi kemudian? Aisyah yang di sini tidak dengar, tiba-tiba dari langit ke-7 sana turun wahyu. Pada sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujika tastaki ilallah. Turun langsung ayat yang mengatakan pada sami Allah, sungguh Allah mendengar gitu. Ya. Itu coba bayangkan. Jadi yang nih Pak, kalau kata Ibnu Katsir qurut sam'i, nanti kata Ar-Raji yang qaribnya Allah itu qarbul ilmi, dari sisi ilmu. Allah itu dekat, tahu segala apa saja yang kita lakukan. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu dekatnya juga dari sisi ijabahnya, pengabulannya. Nih Pak. Lihat ya, bagaimana sebahagian umat Islam masih harus menyempurnakan akidahnya. Gini, kan kita diberitahu bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu pun yang sama dengan kita. Oke? Tapi suka ada pertanyaan kan? Allah kan istiwa, Allah kan bersemayam di arasy. Iya beda. Tapi kok berarti kan jauh. Kok Allah bilang dekat? Itu karena pakai logika kita, pakai cara berpikir kita. Makanya tidak ketemu.
Bingung kita. Maka jangan bayangkan Allah itu sama seperti kita. Enggak. Walaupun Allah ya bersemayam di arsy, tapi kalau kita ngomong, dia dikatakan tahu. Bahkan dalam hadis, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami itu lebih dekat daripada urat, saking dekatnya gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu qarib, walaupun dia ulu. Ini dalam kajian akidah ya. Walaupun Allah itu ulu, Allah itu tinggi, ya. Tapi Allah qarib. Jadi jangan maknai qaribnya Allah itu harus masafah, dekat kayak ibu duduk sebelahan gitu. Jangan. Allah itu qarib, tapi walaupun Allah tidak secara fisik tidak kelihatan, tapi dia dekat sekali sama kita. Ya, ini kata Ibnu Ar-Raji ya, qarib fa inni qarib. Allah itu dekat sekali dengan kita. Dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, yuk perhatikan sudah. Jadi di ayat ini yang pertama kali Allah sedang memberitahu kita, Allah itu dekat sama kita, sangat dekat. Tahu apa yang kita lakukan, dengar apa yang kita ucapkan, mengerti, paham, tahu apa yang ada dalam hati kita. Semua Allah tahu. Gembira kita Allah tahu, sedih kita Allah tahu, keluh kesah kita Allah tahu. Bahkan kata Ibnu Katsir, qaribus sam'i ini seandainya ya ribuan orang berkumpul dan semua kemudian bicara, Allah dengar masing-masing itu ngomong apa. Seandainya semua berdoa, Allah tahu setiap orang itu doanya apa gitu. Allah qarib. Jadi jangan maknai qaribnya Allah itu seperti qaribnya kita nih. Ya, harus, karena dikatakan qarbu bila masafah, dekat tapi enggak. Jangan bayangkan mendekat secara fisik, ya, karena Allah tidak sama dengan kita. Jangan samakan, ya. Ujibu, uji, ini ajaba kata dasarnya. Kalau ujibu, saya menjawab, saya merespon, saya mengabulkan, nah gitu. Kata dasarnya ajaba, karena jadi ujibu bentuknya berubah. Ini namanya fi'il mudhari'. Bentuk kata ini nih, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti sekarang, besok, dan seterusnya. Fi'il mudhari' itu berarti terus menerus. Lihat kata Allah, ini Allah yang janji. Ini Allah yang bilang, ujibu, aku menjawab, aku merespon, aku mengabulkan terus menerus, terus menerus. Tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berputus, tidak akan pernah putus sekalipun, karena terus menerus Allah akan menjawab, Allah akan merespon, Allah akan mengabulkan. Nih makna kata ujibu, ya, da'wata, doa, permintaan, ya, orang-orang yang meminta. Ini janji Allah nih, bahwa Allah pasti akan kabulkan siapa saja yang meminta. Siapa saja. Tapi kami minta tidak dikabul-kabulkan sama Allah. Iya Bu, ada dak? Iya, sering. Ya, sering. Nah, nanti dijelaskan lagi dalam tafsir ayat ini. Allah tidak pernah tidak mengabulkan. Allah selalu mengabulkan. Hanya caranya berbeda-beda. Ada caranya apa yang kita minta langsung Allah kabulkan, setara. Maksudnya apa yang kita minta Allah kasih sesuai dengan permintaan kita. Kadang apa yang kita minta Allah tengok, kalau dibagi, lupa anak nih, kalau dibagi lupa orang nih, gitu. Nanti malah diberi nikmat dia malah jadi lalai. Maka Allah tunda dulu, ya. Allah tunda dulu sampai waktu yang benar-benar pas. Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah tunda. Atau kata ulama, ya, pengabulan doanya, permintaannya itu Allah kabulkan dalam bentuk lain. Apa bentuk lainnya? Dihindarinya dia dari musibah, dijauhkan dia dari keburukan, dari musibah, dari segala macam. Sesudah dapat keburukan, tiba-tiba Allah kasih kebaikan yang besar gitu ya.
Ya. Nah, dalam tafsir dikatakan kurang lebih begini. Ya, jadi tidak pernah Allah kemudian tidak mengabulkan. Selalu kadang setara sesuai dengan yang diminta, atau kadang ditunda dulu, kaget dulu, tahu-tahu besok dikabulkan, berikutnya dikabulkan dengan yang lebih banyak daripada apa yang kita minta. Atau kadang Allah kabulkan tapi Allah jauhkan kita dari musibah yang semestinya menimpa kita. Ya. Syaratnya di sini dibilang, nah kita mulai masuk nih ya, dan ini yang menjadi pokok pembicaraan kita. Aku selalu akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah. Idza da'an, jika dia berdoa. Jadi kalau orang berdoa, kata Allah, pasti Allah kabulkan. Satu. Yang kedua, siapapun, maksud da'an, idza da'an ini adalah siapapun kalau dia berdoa minta sama Allah, siapapun pasti Allah kabulkan. Orang kafir sekalipun kalau meminta sama Allah, Allah kabulkan. Dan itu Allah sebut dalam Al-Quran. Kisah bagaimana orang-orang yang musyrik, ya, ada di atas lautan, naik kapal, tiba-tiba terjadi gelombang besar, ketakutan mereka semua, sampai mereka sama-sama kemudian ya minta ampun, minta sama Allah, gitu. Ya Allah, selamatkan kami, gitu. Allah selamatkan walaupun dia musyrik. Tiba di pantai, balik musyrik lagi orang. Itu dalam surat apa itu ya? Izin saya, maaf, tidak ingat saya. Ya. Siapapun, perkataan kalimat idza da'an ini satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang perlu kita catat. Sampai dalam tafsir dikatakan yang dimaksud jika dia berdoa, walaupun tidak pakai bahasa Arab, nah gitu. Walaupun dia tidak pakai bahasa Arab, selama dia berdoa, Allah kabulkan. Sampai kemudian izin saya hanya membacakan tafsir ya. Sampai walaupun dia tidak berwudu, kalau dia minta dengan Allah, Allah kabulkan. Walaupun dia berdarah-darah, pakaiannya kotor, kalau dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Selama dia meminta. Ya, selama dia meminta. Nah, dua, berapa nih sudah? Allah dekat, Allah pasti mengabulkan, catatannya harus minta sama Allah. Bedanya Allah sama kita kalau orang sering minta sama kita, lama-lama kita bukan cuma bosan, lama-lama berubah perasaan hati kita dari ikhlas nian jadi ikhlas dikit, dari ikhlas dikit. Nah, itu beda. Kalau Allah tidak, Allah suruh kita minta, oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat yang penting dari ayat ini. Oke. Sekarang kita masuk ke syarat. Ya. Syarat agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini disambung falyas. Tengok ayat ini, apa yang harus kita cermati ya? Falyas tajibu li. Nih satu syarat dikabulkannya doa, falyastajibu li. Kalau kita tengok di Al-Quran, maka diartikan dalam terjemah penuhi. Nih ya, kalau kita lihat di terjemah, artinya penuhi seruan li itu ke aku. Penuhi seruanku. Allah maksudnya ya. Ya, yang kedua wal yu'minu bi. Saya tulis dulu ya dua syarat ini ya, baru kita bahas. Yang kedua wal yu'minu bi. Nanti kita perhatikan kata-kata yang Allah tunjukkan ya. Wal yu'minu bi. Ini yang saya bilang tadi Pak Bu. Ayat ini ayat yang paling banyak nisbatnya, kata-katanya itu nempelnya ke Allah gitu. Li ini aku, Allah. Falyastajibu li, maka penuhilah seruanku, kata Allah. Allah,
wal yu'minu bi, maka berimanlah kepadaku. Allah juga tuh, ya. Ayatnya hebat. Itu yang kata ulama, Bu, Pak. Ya, Bu, Pak. Al-Qur'an tuh hebat gitu. Maksudnya apa? Cara menuliskannya pun kemudian seiring gitu, seirama. Ya, pesannya kuat sekali baik secara lahir ataupun secara batin gitu ya. Nah, secara tersurat ataupun yang tersirat ya. Lihat sekarang. Kalau kita baca di terjemah falyastajibuli, penuhi seruanku, wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. Sekarang yuk kita lihat katanya, huruf-hurufnya. Fa ini maka fal. Yastajibuli ini dari kata sama ini, ajaba, ya, jawab, kabulkan. Kata dasarnya ajaba, tapi bukan ajib ya, bukan ajaib. Ajaib itu pakai ain. Ajib kalau ini pakai hamzah. Kalau ajaib itu kan mengagumkan, luar biasa. Kalau ini uji pakai hamzah, ya. Mengabulkan. Nah di sini tengok kata dasarnya ajaba, tapi dikasih huruf sin, dikasih huruf ta. Fa ini maka, lam ini takkid, lam penegas, lam penguat. Ya, ya ini ya sin sama ta ini nanti ya, ini mengatakan segera, ya maknanya segera. Sin sama ta ini menunjukkan ada usaha dari kita. Ada kemauan yang kuat, ada usaha dari kita. Oke? Maka di sini maknanya jadi falyastajibuli, kalau kamu ingin dikabulkan doa-doanya, maka segera penuhilah panggilan-panggilanku. Segera penuhilah seruanku. Saya tulis di sini kata kuncinya adalah bukan hanya memenuhi seruan, tapi ada kata segera. Saya tulis besar. Dalam tafsir, beberapa tafsir dibilang jangan tunda-tunda memenuhi seruan Allah. Sampai dibilang begini, Pak, Bu, dibilang begini. Dari kata ini, dari bentuk kata ini, terbentuknya kata ijabah menjadi falyastajibuli ini, dia menunjukkan ada pesannya adalah seberapa cepat kita memenuhi seruan Allah, secepat itu pula Allah penuhi doa-doa kita. Saya ulang, seberapa cepat kita memenuhi seruan Allah, maka Allah lebih cepat bahkan memenuhi panggilan doa-doa kita. Sampai ini tadi, nggak pakai kata kul tuh ingin menunjukkan bahwa berapa cepat sih kita ngomong, Allah lebih cepat lagi mengabulkannya. Satu. Maka konsekuensinya kalau kita lambat memenuhi panggilan Allah, sebaliknya. Karena kita nggak memenuhi kriteria ini. Kenapa ya Allah doa-doa saya nggak kabul? Kok lambat nian? Kok lama nian? Nak berulang-ulang sebulan, 2 bulan, tidak juga ya Allah. Nah, periksa. Apakah kita sudah bersegera memenuhi panggilan Allah? Azan buat kita yang bapak-bapak, azan, ya Allah kita banyak dosa di sini ya. Banyak lalai kita. Azan datang memanggil, Allah sudah menyeru, hayya 'alas shalah, kata muazin, hayya 'alal falah. Sudahkah kita cepat juga bersegera? Kita stop dulu kegiatan kita ya, bersiap untuk sholat, kita berwudu, kita berangkat. Berangkat nggak kita? Cepat nggak kita? Sampai ya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, seberapa cepat seorang hamba memenuhi panggilan-panggilan Allah, insya Allah secepat itu, bahkan lebih cepat nanti Allah memenuhi doa-doa dan permintaan dia. Saat kami sudah cepat memenuhi panggilan sholat. Kemarin Ramadan suruh puasa cepat kami Ramadan. Kemarin suruh qiyamul lail, taraweh kami taraweh, Ustaz. Suruh zakat kami zakat, Ustaz. Sudah cepat belum Ibu? Kalau kata Allah jangan ngomongin orang. Pas mau ngomongin orang ingat, oh iya nggak boleh gibah ya. Bentar dikit wae gitu.
iyo apa, ai tanggung nian, ai kalau tidak dikasih tahu, ai kalau tidak diunjuk tahu kage gitu. Kadang-kadang ada poin-poin yang sungguhnya dia ya adalah bagian dari wujud ke tadi ya kepatuhan kita kepada Allah, tapi nggak kita kerjakan gitu. Maka ayo sekarang, ayo penuhi syarat ini ya. Selama ini kan kita cuma dengarnya, maka Allah itu dekat, Allah mengabulkan doa, syaratnya dua, penuhi seruan Allah dan beriman. Kita rasa-rasa sudah memenuhi ayat ini. Kita rasa-rasa selama ini sudah kerjakan, sudah aku penuhi. Suruh sholat, aku sholat. Suruh tutup aurat, aku tutup aurat. Suruh apa, sudah aku kerjakan. Tapi tidak juga. Di ayat ini ternyata pakai segera, jangan tunda-tunda. Cepat memenuhi panggilan Allah. Ini yang pertama syarat agar doa itu dikabulkan. Yang kedua, yuk tengok lagi. Dan yu'minu, berimanlah. Yu'minu ini fi'il mudhari ya, selalu hari ini beriman, besok beriman, beriman. Terus pakai lam. Lam ini lam takkid. Lam penegas, lam penguat. Artinya itu berimanlah dengan sebenar-benarnya beriman. Kalau boleh saya pakai kata kuncinya itu, yakinlah kepada Allah. Ketika kita meminta itu dengan seyakin-yakinnya. Saya ulang, yakinlah kepada Allah ketika meminta itu dengan seyakin-yakinnya. Kita kan sering ketemu ya, keluarga kita, teman kita, saudara kita yang Chinese, agamanya bukan Muslim. Kenapa dia suka bantu masjid? Kenapa dia suka bantu anak yatim? Karena dia yakin kalau bantu masjid, karena dia yakin kalau bantu masjid, maka rezeki dia lancar. Dan terbukti memang. Maaf, ada beberapa masjid yang saya tahu, maaf, besar orang-orang non-muslim itu bantu, walaupun dengan cara dia menitip ke orang terus jangan kasih tahu ya gitu. Berapa banyak ya orang-orang non-muslim itu yang bantu anak-anak yatim. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia bantu anak yatim, maka rezekinya lancar, dan memang terjadi. Kuncinya yakin, seyakin-yakinnya. Karena dalam hadis atau nanti dalam ayat yang lain, alam semesta itu mengikuti ya, mengikuti kehendak Allah. Hadis itu bilang Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Allah mengikuti zonna abdi bi, zona hamba-hamba, aku mengikuti prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin maka terjadi. Kalau hambaku berdoa dikabulkan enggak ya sama Allah, tapi ya, tidak apa-apa lah, yang penting aku berdoa baik gitu. Separuh yakin. Atau selama ini aku berdoa tidak pernah dikabulkan, sudahlah, laju. Ya. Jadi di sini dua kuncinya agar doa-doa kita ini izin dikabulkan oleh Allah. Tidak hanya sekedar memenuhi panggilan Allah, tapi bersegera, tidak menunda-nunda. Kalau panggilan Allah datang, kalau kebenaran dan kita tahu itu benar, kerjakan langsung. Kalau ada yang salah mau kita kerjakan, kita ingat ini salah, berhenti langsung. Itu namanya segera memenuhi panggilan Allah. Ya, wal yu'minu bi juga gitu, beriman kepada Allah, yakin Allah Maha melihat, yakin Allah mendengar, saya ngomong walaupun pelan Allah dengar, yakin seyakin-yakinnya. Itu yang dimaksud lam takkid nih. Sudah beriman ditakkid lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya penguat, penegas gitu ya, sungguh. Nah, dan sampai di sini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu penuhi dua hal ini, bukan hanya doa-doa kamu dikabulkan. Bahkan Allah kasih lebih dari itu. Apa itu? La'allakum apa la'allahum? La'allahum ya, kalau ini ya, la'allahum yarshudun.
Nah, kita yang waktu Ramadan kemarin, sebelum Ramadan, kita sudah bahas ini la'allahum. Kita bahas yarsudunnya kalau masih ingat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ini semua kamu kerjakan, la'allahum, maka kamu yarsudun akan mendapatkan rasyada. Ya, la'alla ini harfun taraji, harapan yang disertai dengan usaha. Kita pengen dikabulkan oleh Allah, harus ada usahanya. Usahanya apa? Amal. Usahanya apa? Iman. Usahanya apa? Berdoa gitu. Ya. Jadi saya ulang ini dulu. Maaf, saya jelaskan dulu. Yarsudun ini, ya, apa yarsudun ini? Kebenaran yang apa ya kalau bahas, saya pakai singkat apa istilah saja ya. Yarsudun itu gabungan dari, kita pernah menyederhanakan ini, yarsudun itu petunjuk ditambah tenaga untuk melaksanakan petunjuk itu, taufik, karena banyak orang dapat petunjuk tapi tidak dikerjakan. Ya. Dapat map, diikuti map itu, nyasar harusnya ke apa namanya tuh, paradise tuh, Jambi Paradise. Ada kawan saya ngikut map tuh kan, diikutinya tahu-tahu ke sawah Paradise di seberang ada jalannya. Ayo. Ada orang diberi petunjuk tapi tidak efektif gitu, karena dia tidak dapat salah satunya taufik. Nah, kalau yarsudun ini dikasih petunjuk, dikasih tenaga, dikasih juga istiqomah. Terus dia dalam kebajikan. Nah, jadi syarat, dan ini kan kondisi ideal nih, yarsudun ini betul-betul kondisi yang membuat seseorang itu insya Allah dia akan istiqomah sepanjang tahun. Ramadan semangat, ya nak. Syawal sempat turun. Di dusun saya orang Syawalan turun semangat ibadahnya. Sini macam mana Bu? Ramadan semangat puasa 30 hari ya tak? Bulan Syawal disuruh puasa. Iya ampun nyerah. Suruh sholat malam, lu gitu dah. Nah, kalau yarsudun itu dia istiqomah tuh. Ada petunjuk, dia kerjakan terus, datang tenaga dia untuk mengerjakan dan dia istiqomah. Nah, ini kan istiqomah ini salah satu hasil dari Ramadan ya, kalau dikerjakan secara sempurna. Nah, tapi kita tidak bicara ini. Kata Allah, kalau dalam konteks ayat ini saja, maka kalau kita kepengen ya jadi manusia yang sukses di dunia ini dan juga di akhirat, maka kuncinya 3 di ayat ini. Ini kesimpulan yang lain, saya keluar sedikit. Doa, nih ya. Jadi ada juga dalam ayat ini disimpulkan dalam tafsir, doa ditambah dengan amal, ditambah dengan iman, maka hasilnya ini rasyada. Ya. Maka doa itu ternyata kedudukannya penting. Oke, saya balik ke belakang sebentar karena ini ayat cerita tentang Ramadan, tentang puasa. Seolah-olah Allah tuh sedang bilang nih di ayat ini, iya kamu puasa ya, kamu lemah ya, kamu lemes ya, tapi insya Allah kamu akan berhasil. Caranya gimana? Allah kasih tahu, doa. Jadi kenapa ayat ini diselipkan di tengah ayat-ayat Ramadan? Satu pesannya juga ya Bu, Pak, kalau ingin doa kita makbul tuh, ternyata salah satu waktunya itu adalah saat kita perut kosong, syahwat turun, tapi iman naik. Nah itu Ramadan, itu puasa tuh. Ya. Wallah alam bisawab, ini tambahan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, sebelum saya tutup, satu, Allah itu sayang sama kita. Siapapun kita, seperti apapun kita, Allah sayang sama kita. Bahwa kita pasti punya ujian, punya cobaan. Iya, setiap orang beda-beda ujiannya. Ada orang yang kelihatan ujiannya, ada orang yang nggak kelihatan.
Ya, cuman dia yang tahu atau memang disembunyikan. Ya, katakanlah kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab aku dekat. Nah, ini pesan pertama. Ingat, Allah itu dekat sama kita, dekat. Ya, yang Allah itu selalu pasti akan mengabulkan doa-doa, terus menerus pasti akan kabulkan doa-doa selama kita berdoa. Hatta seperti apapun keadaan kita, tetap Allah akan kabulkan. Cuma syaratnya ingat, penuhi seruan Allah dengan segera, jangan tunda-tunda. Kalau tahu itu benar, kerjakan. Kalau tahu itu salah, tinggalkan segera. Jangan gelu-gelu, aku masih muda, aku masih pengen ini, aku masih pengen itu gitu ya. Lalu yang kedua, yakinlah, berimanlah dengan keimanan yang benar, yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Kalau semua hal ini ada dalam diri kita, bukan hanya doa yang Allah kabulkan, ya, bukan hanya pinta kita yang Allah penuhi, tapi lebih dari itu Allah berikan kepada kita rosyada. Rosyada itu gabungan dari hidayah, taufik, dan istiqomah. Ya, subhanallah. Jadi inti penyampaian tadabbur kita hari ini, yuk kita perbaiki pemahaman kita tentang doa, tentang cara kita berdoa, tentang apa hal yang harus kita perbaiki ketika kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan untuk kita. Insyaallah satu ayat ya Pak Bu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami, untuk saya dan juga keluarga serta kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.